Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Galang Nusa Megananda. Dan di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai AI apa aja sih yang digunakan dalam film startup. Ngoding. Minum dulu nih. Lah. Nah, namun sebelum itu kita akan membahas apa sih AI itu. Jadi AI atau kecerdasan buatan ada simulasi kecerdasan manusia yang dilakukan oleh mesin, terutama sistem komputer. Nah, AI sendiri bertujuan untuk membuat mesin dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara otomatis. Kemudian, teknologi apa saja sih yang mendukung AI saat ini? Nah, teknologi tersebut ada 3, yaitu machine learning, deep learning, dan natural language processing. Nah, dimulai dari machine learning. Machine learning itu di mana metode mesin itu belajar dari data dan meningkatkan performa tanpa diprogram secara langsung atau eksplisit. Kemudian ada deep learning. Deep learning merupakan subset dari sub machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural networks untuk mengakses data yang lebih kompleks dari machine learning tadi. Kemudian yang terakhir ada natural language processing atau NLP. Nah, apa itu NLP? NLP ini merupakan kemampuan AI untuk memahami dan memproses bahasa manusia. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Miftah Setiawan dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Kita masuk ke dalam penjelasan sinopsis film startup. Sinopsis drama Korea Startup adalah tentang kehidupan beberapa anak muda yang berjuang merintis perusahaan rintisan atau startup di Korea Selatan. Drama ini berlatar di Silicon Valley, daerah fiktif di kota Korea Selatan yang disebut Sandbox. 샌드박스는 아시다시피 성공한 선배 창업가들이 후배들의 창업을 돕기 위해서 시작한 아시아 최대 규모의 스타트업 엑셀러레이팅 센터입니다. So Dalmi adalah seorang wanita muda yang cerdas dan ambisius yang bermimpi menjadi Steve Jobs-nya Korea. Dalmi terpaksa berhenti kuliah dan mengambil banyak pekerjaan untuk menghidupi diri. Injay memiliki latar belakang sebagai chaebol, generasi muda. Namun, ia berusaha membangun kesuksesannya sendiri dengan terjun ke dunia startup. Han adalah pemimpin tim di EC Venture Capital yang memiliki keterampilan investasi yang menakjubkan. Drama ini juga menampilkan kisah cinta para pemain, pertarungan tim Nam dan tim Han, dan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai startup. Selain itu, drama startup juga mengajarkan penonton cara berbisnis dan mengenal beberapa teknologi revolusi 4.0. Dan selanjutnya akan saya jelaskan tentang aplikasi yang ada di dalam film startup, yaitu bernama Guardians AI. Aplikasi Guardians AI merupakan inovasi dalam bidang keamanan masyarakat dengan teknologi computer vision yang mengintegrasikan machine learning untuk menganalisis perilaku objek dan deep learning untuk membangun neural network. Dengan kemampuan ini, AI dapat mendeteksi perilaku mencurigakan di masyarakat Korea melalui CCTV. Ketika AI mengidentifikasi perilaku aneh, sistem secara otomatis akan memanggil pihak keamanan untuk segera merespons lokasi kejadian. Penggunaan aplikasi ini dirancang untuk menghemat hingga 36 juta won karena dapat menggantikan tenaga kerja manusia, seperti petugas keamanan dengan efisiensi yang lebih tinggi. Baik, kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang permasalahan dari aplikasi Guardian AI ini. Nah, di sini ada 2 permasalahan, yaitu privasi keamanan dan dampak sosial dan ekonomi. Nah, dimulai dari privasi dan keamanan. Aplikasi ini memantau perilaku masyarakat Korea melalui CCTV dan dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi. Nah, penggunaan teknologi ini berpotensi melanggar privasi individu jika tidak diatur secara ketat. Solusi di dalam drama, Guardian AI ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara keamanan publik dan privasi individu. Di dalam drama juga ada upaya untuk menunjukkan bagaimana teknologi ini diterapkan dan mempertimbangkan aspek etika dan perlindungan data. Yang kedua, ada dampak sosial dan ekonomi. Nah, masalahnya penggunaan AI ini untuk menggantikan tenaga kerja manusia
sebagai contoh seperti security atau petugas keamanan, dan dapat berdampak pada pekerjaan dan ekonomi masyarakat. Nah, solusi di dalam drama startup ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara teknologi dan pekerjaan manusia, serta bagaimana inovasi ini dapat dihadapi secara bertanggung jawab. Oke, perkenalkan nama saya Dionisio Raditya Prasmada. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih pengetahuan yang ada di aplikasi Guardians AI ini. Oke, yang pertama adalah computer vision. Cabang ini berfokus pada kemampuan komputer untuk memahami dan menafsirkan gambar atau video. Aplikasi umumnya termasuk pengenalan wajah, deteksi objek, dan pengawasan visual. Yang kedua adalah deep learning, subset dari machine learning yang menggunakan neural network berlapis-lapis untuk meniru cara kerja otak manusia dalam menganalisis data. Digunakan dalam pengenalan gambar, suara, dan pemrosesan bahasa alami. Yang ketiga adalah machine learning. Machine learning adalah cabang AI yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Ini mencakup supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Selanjutnya, saya akan membahas implementasi cabang-cabang AI yang digunakan dalam Guardians AI dalam drama startup ini. Yang pertama adalah computer vision. Computer vision pada CCTV mendeteksi pergerakan masyarakat Korea secara otomatis dan akurat. Sistem ini menganalisis gambar real-time, membedakan manusia dari objek lain, serta meningkatkan keamanan dengan respon cepat tanpa pengawasan langsung. Yang kedua adalah deep learning. Deep learning diimplementasikan untuk membangun sistem saraf buatan yang memungkinkan pengembangan teknologi cerdas. Teknologi ini meniru cara kerja otak manusia, memungkinkan komputer memproses data dan belajar dari pola yang ditentukan. Lalu, yang ketiga adalah machine learning. Machine learning digunakan untuk mengembangkan teknologi cerdas yang bisa belajar dari data, seperti aplikasi AI yang memprediksi hasil berdasarkan perilaku pengguna dan tren pasar. Ini memungkinkan sistem menjadi lebih pintar seiring waktu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.